ramenya, jadi dia kan baru. Saking ramenya akhirnya usahanya tutup, Kak. Oh, Karena apa? dagang set Nah, bisa ya? bisa aja, ya. Apalagi kita di kuliner di makanan. Oke. Karena makan yang kerajuang kok, Iya, gitu kan. makan saya kayaknya kan. Iya, Saya nggak tahu macam-macam kalau ya mungkin boomers, ya. boomers ya namanya boomers ya kalau saya Di, nggak salah. di atas pertama Gen Z, Partai tua lah oke ya cara. partai tua lah Partai gitu kan. tua namanya dari. Itu sekarang dari kasih, misalkan kontak nih admin, dikasih red card, tuh mereka langsung Tas surui, tas suruh. dagang set. Seorang konten kreator yang cukup terkenal di Sumatera Barat, sosok anak muda yang kalau dagang teringat itu mungkin di pikiran ya, jargonnya itu salah tahu sana. Nah, itu kalau mungkin yang suka kulik-kulik sosial media pasti ingat dan Urawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dagangster, berjumpa kembali dengan kita di podcast Batandang. Saya Marani Putri, host hari ini. Ini dia sosok tamu kita hari ini. Nah, nggak asing ya, nggak asing ya. Dagangster ya panggilnya. Iya, Dagangster Dalip. Dagangster, Jadi ya. ini terima kasih Dalip ya, ini sebuah kita sangat mengapresiasi ya. Iya. Alhamdulillah Dalip berkenan hadir di podcast Batana kita. Mudah-mudahan memberi warna baru ya dan informasi yang kita sampaikan yakin pasti bermanfaat. Mbak di sana pasti senang ya kalau yang diundang nih Dalip ya. Jadi punya warna berbeda Dalip. Kalau Iya. selama ini mungkin sama kok deh yang serius-seriusnya lah dinas perindak pemagia konten. Oh itu. Iya kan kadang-kadang kan orang butuh yang sesuatu yang receh, menghibur. Iya betul. Tapi sebenarnya itu banyak informasi yang bisa bermanfaat dan digunakan gitu ya. Iya betul. Selamat datang di Batandang Dalip. Ya terima kasih Kak undangannya, akhirnya sampai Dalip di Batandang ya. Batandang. Alat Bincang tahu tentang. sana. Iya. Alat tahu sana. Ini alat tahu sana sama Batandang Dalip. Mudah-mudahan ya. Iya mudah-mudahan. Dalip, mungkin sebaiknya perkenalkan diri dulu lah ya ke Dusana Batandang. Ada satu hal yang mungkin sebelum kita bincang ya, yang saya dan mungkin juga Dagangster pada kepo. Nah selama ini kan Dalip ini biasanya posting konten-konten, feedback ya apapun lah itu yang berbau di sosial media ya. Nah kini mungkin Dagangster pun new kepo lo Dalip. Dalip kok Mbak Asi kok bisa sampai di titik ini ya, bisa punya followers banyak, sudah dikenal orang, terus kok bisa punya ide-ide yang secemerlang itu dan tidak membosankan. Kalau digas Dalip, orang-orang pengen tahu kan. Oh iya. Kenapa bisa? Iya, prosesnya ya mungkin dari awal terus sampai di titik sekarang. Kemudian bagaimana caranya bisa mengemas ide-ide konten itu jadi sesuatu yang tidak membosankan dan ternyata itu hal yang dibutuhkan oleh penonton. Gitu. Jadi sebenarnya Dalip kenapa bisa bertahan lah mungkin bisa dibilang ya karena udah cukup lama Kak. Udah dari tahun 2015 Dalip memulai konten. Tahun ya? Udah 10 tahunan Dalip memulai konten yang diawali dengan Minanglip, kemudian jadi konten kreator juga secara personal. Dan memang 10 tahun itu kerjaannya ya itu aja konten gitu kan. Tapi di antara semua konten-konten tadi kalau diperhatikan pasti selalu terjadi inovasi atau perubahan-perubahan baik dari Minanglip sendiri atau dari Dalip pun. Kalau karena dilihat konten Dalip pertama kali nge-review itu sudah jauh berbeda dengan yang sekarang. Maksudnya Dalip punya basic bukan konten kreator lah basicnya ya, maksudnya bukan orang ilmu komunikasi, bukan orang yang basicnya videographer juga. Khusus untuk itu enggak. Bukan. Dalip ilmu sejarahunan dulu gitu kan. Jadi cukup jauh lah gitu. Jauh. Tapi karena ini Kak Dalip punya ketertarikan di bidang ini, punya passion, jadi kayak seru lah gitu kan. Nah di saat itu mungkin ya belum banyak orang yang berpikiran hal sama untuk lokal kita di Sumatera Barat atau di Padang karena Dalip punya benchmark juga ke nasional atau ke pusat kota gitu kan kayak Minanglip. Gimana Minanglip ini bisa bertahan dan terus berkembang. Nah ini pasti nggak mungkin kalau gitu-gitu aja pasti nggak akan berkembang loh. Nah ternyata di luar sana kita lihat ada media yang cuma dari akun Instagram ternyata akhirnya jadi media besar kayak gitu kan. Nah itu juga lah yang kita terapkan di Minanglip. Nah salah satu beruntungnya di Dalip karena Dalip lebih memulai dulu. Karena Dalip tertarik tadi, Dalip mulai 2015 itu banyak akun yang seperti Minanglip. Mungkin ada beberapa akun, tapi nggak banyak kayak gitu. Dan setelah itu bermunculan banyak. Ya banyak sih ada.
Macam-macam nggak, ya. tapi dari antara banyak tadi itu nggak ada yang bertahan. Maksudnya cuma beberapa yang bertahan. Akhirnya berguguran. Nah, Minang Lip terus bertahan karena Dalip selalu memberikan inovasi di semua yang namanya kita di industri kreatif kan Kak, nggak bisa kita stuck di situ-situ aja. Itu saya kecewa. Kalau kali ini perhatikan tuh Minang Lip udah banyak terjadi perubahan, sekarang pun udah berubah Minang Lip. Dari Dalip pun banyak terjadi perubahan, ini inovasi benar kata Karani tadi. Dalip selalu memikirkan apa yang disukai penonton, apa yang mereka butuhkan sekarang, apa yang mereka mau sekarang itu yang kita kasih gitu loh. Makanya Dalip selalu mendengarkan DM, komen-komen dari penonton itu. Termasuk head comment ada? Itu udah pasti sering. Udah makanan hari-hari ya. Kalau misalkan udah FYP satu konten, ada lah ya. Itu udah pasti sebagus apapun, sepositif apapun kontennya, itu yang namanya head comment itu pasti ada aja ya. Apalagi kita di kuliner di makanan, karena makan yang kerajuang kok. Iya, makan macam-macam lah. Jadi cuan ya sebenarnya. Iya, jadi macam-macam sih karena ini yang namanya industri kreatif di bidang ini. Mungkin kalau kita berkaca keluar, ini jadi sudah sesuatu bidang yang sangat diseriusi oleh orang di luar sana gitu kan. Tapi kalau kita baru akan memulai gitu. Kalau orang baru jago. Betul. Jadi termasuk kita bicara UMKM sendiri gitu kan. Dalip merasa dari awal 2015 Dalip membangun Minang Lip itu sangat susah dapat awal-awal bangun itu kan kita berharap iklan. Itu sangat susah untuk dapatnya Kak. Kalau sekarang tuh kayak admin Dalip tuh sehari bisa banyak dapat chatan gitu kan. Udah antrian. Terus juga maksudnya udah mulai UMKM ini sadar perlu nih digital marketing, perlu nih promosi di sosial media kayak gitu. Menarik ya, artinya sesuai yang Dalip sampaikan. Jadi pertama kita harus jadi pribadi yang tidak stagnan di tempat ya, tidak boleh jadi orang yang statis, harus dinamis karena kan berubah dalam jangka waktu 2015 ke 2025 10 tahun kan tidak waktu yang singkat Dalip ya. Memang Dalip bilang Dalip sendiri ada inovasi, ada transformasi itu perubahan yang dari dulu mungkin yang mengikuti Dalip begini gitu ya. Ternyata sekarang nih udah makin ada improve-nya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan market ya. Betul, karena kalau mau bertahan ya kita harus menyesuaikan diri. Nah, itu salah satunya. Ini mungkin pesan juga buat teman-teman atau pelaku usaha. Apalagi kita lihat fenomenanya sekarang ya, untuk berbisnis bisa dibilang sangat gampang sekarang, tapi bisa juga sangat susah buat orang yang nggak mau mengikuti perubahan. Nah, kalau kita bilang sangat gampang ya, tinggal dia manfaatkan sosial media, tinggal dia manfaatkan marketplace, ya udah sangat gampang untuk jualan kayak gitu. Tapi buat mereka yang baru akan mau masuk sana, baru mencoba sosial media, baru mencoba masuk ke marketplace, tentu buat mereka susah. Ya setuju sama Dalip, artinya contoh Dalip, Manggale kalau zaman dulu anak kan harus bakadai dulu, sewa toko contoh sederhana. Sekarang kan kita bisa lihat ya rumahan jualan apa, tinggal menggunakan rumah aja, tinggal pesanan semua, jadi ya bisa memangkas biaya banyak ya. Betul, jadi memang yang Dalip lakukan sekarang itu mengikuti perubahan, selalu berinovasi, itu juga harus diikutin oleh terutama para pengusaha atau pelaku UMKM gitu, harus ngikutin, karena kalau enggak ya pasti kita akan ketinggalan. Dalip sepanjang 10 tahun ya sejarah Dalip berkarya di dunia konten kreator, sosial media, platform apapun itu ya, pengalaman Dalip pribadi bersama teman-teman dan tim tentunya. Kacamata Dalip ini melihat perkembangan UMKM sendiri yang mungkin selama ini kan tadi Dalip bilang zaman dulu nggak ada UMKM yang Nio pakai kalau sekarang yakin lah udah antrian gitu kan, dan pasti itu punya impact bagus buat keberadaan bisnis mereka. Nah, dari kacamata Dalip sendiri tuh gimana sih kalau UMKM Sumbar ini sekarang kondisinya? Ya, kalau yang Dalip lalu ya, yang Dalip rasakan. Kalau misalkan yang berbisnis itu mereka sudah update dengan perkembangan, dengan update dengan sosial media, itu biasanya pasti akan lebih cepat ininya. Progres berkembang ya ada. Progres berkembangnya, dan mereka lebih cepat beradaptasi juga. Karena untuk menghadapi perubahan-perubahan ini tentu kita perlu yang namanya pengetahuan, perlu yang namanya ilmu juga. Nah, sekarang ilmu bisa dibilang cukup gampang mengaksesnya. Ya kita tinggal YouTube ketemu ilmu. Kita buka e-book ada ilmu. Kita buka sosial media sehari-hari pun sekarang konten-konten ilmu atau konten edukasi banyak di sana. Jadi buat anak-anak yang
mengikuti perkembangan dan update dengan ilmu tersebut, pasti mereka akan menyesuaikan ke bisnis mereka. Tapi mungkin beberapa kali Dalip juga berurusan dengan UMKM yang notabene-nya mungkin bukan generasi milenial lah, yang di atas generasi X boomers, mungkin ya. Boomers ya, namanya boomers ya kalau saya Di atas pertama Gen Z. Partai tua lah, Partai tua lah gitu kan. Kalau Gen Z, milenial Y, Gen X baru boomers. Nah, dia Gen X inilah, ini biasanya memang agak susah, karena dari beberapa kali juga memberikan pelatihan atau diundang untuk jadi narasumber di acara pelatihan untuk UMKM. Kalau pesertanya itu generasi X, itu sangat susah menjelaskan gitu Kak. Maksudnya Dalip udah menjelaskan ini kemana-mana, terkadang mereka nggak ngerti apa yang disampaikan. Loading. Ya, jadi menghadapi fenomena sekarang menurut Dalip, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau misal kita juga nggak bisa memaksakan si ibu-ibu tadi atau Gen X tadi untuk masuk sini, tapi mereka harus tahu kalau ya mereka nggak bisa, mereka harus bisa memanfaatkan orang lain. Kalau orang-orangnya anaknya. Mungkin meng-hire orang atau mungkin kalau mau memangkas biaya, ya gunakan mungkin anak siapa yang kira-kira bisa lebih lebih acceptable atau mereka lebih mudah menerima kalau ada informasi dari ibu yang berkaitan dengan itu. Karena kalau kita paksakan mereka untuk ngerti, itu susah. Nah, beberapa kali Dalip ngasih pelatihan itu juga, Dalip selalu sampaikan, kalau misalkan ibu-ibu rasa tidak bisa, ya mungkin bisa ibu berdayakan anak-anak gitu kan. Karena mereka pasti, ya maksudnya kalau udah punya anak atau saudara atau tetangga yang Gen Z, itu mereka udah sangat lihai dengan sosial media itu. Cepat. Gen Z itu sekarang kalau mereka berbisnis cepat tuh Kak, cuman yang mungkin kapasitasnya ke bisnis belum, tapi kapasitasnya di sosial media atau di ranah internet itu udah jago. Teknologi gitu. Mereka lebih mudah. Betul. Itu aja sih, karena mereka berkembang di zaman itu gitu kan. Gitu sih Kak. Oke, Dalip. Jadi Dalip, ini kan sebenarnya sosial media satu hal yang pesat ya perkembangannya, mungkin kita lihat 10-15 tahun terakhir. Jadi merambah semua lini ya, termasuk juga bidang perdagangan. Nah, Dalip sebagai konten kreator di Sumatera Barat ya, dan juga selain untuk konten-konten yang berhibur, itu kan juga ada semacam menerima endorsement produk atau juga sebagai, jadi dagang saya Dalip juga sering menerima untuk jadi narasumber, Dalip juga mengajar gitu ya. Nah, ini kira-kira Dalip pernah nggak dapat ini ya pertanyaan misalnya, apa sih manfaatnya untuk aku pakai sosial media bana jualan? Pernah nggak ada yang sampai bertanya begitu ke Dalip? Ya, kalau pertanyaan itu mungkin zaman dulu sekali Kak, maksudnya di awal-awal dulu. Kalau sekarang Dalip berasa orang udah paham sih, udah ngerti, udah tahu gitu kan. Cuman ya mereka belum merasakan aja manfaatnya. Dan kalaupun mau merasakan manfaatnya, bukannya gimana ya Kak, kalau kita bicara influencer sekarang, ya influencer tuh semakin bertambah followersnya, rate-nya semakin naik, tambah. Jadi, harga jual istilahnya. Iya, harga jualnya. Jadi kayak makin susah mereka menjangkau kayak gitu kan. Jadi masih karena mereka susah menjangkau, ya udahlah, influencer itu berbahaya, salah. Influencer itu berbahaya kayak gitu. Padahal, kan. Ya, itu mungkin kata Dalip cara berpikir ya. Kalau masih cara konvensional berpikirnya, mungkin ya artinya mereka tuh berat mengeluarkan budget untuk sarana promosi kan. Ya salah gitu kan, kalau aku jualan awal aja gitu. Padahal sebenarnya kalau mungkin awalnya nggak pakai sarana promosi penjualan 10 contohnya, dan itu menjangkau area hanya lokal. Nah, ketika menggunakan jasa promosi, apakah itu sosial media, pakai jasa influencer, web atau apapun yang memang itu sudah berbasisnya digital ya, itu mungkin dari 10 bisa lompat jadi 100. Jadi area yang cuma lokal mungkin bisa nasional, gitu kan ya Dalip ya. Betul, karena memang dengan adanya sosial media itu kita menjangkau lebih luas pasti gitu. Dan enaknya sosial media lagi, kita bisa men-tracking berapa nih jumlah views-nya, berapa orang nih udah ngelihat, berapa orang nih yang suka dengan ini, dan akhirnya konversinya kita bisa lihat juga berapa orang akhirnya yang follow. Nah, dari sekali endorse misalkan kita bisa lihat berapa nih efektivitasnya, berapa orang yang akhirnya beli. Tapi sejauh ini, maaf ini ya, agak-agak kepo saya Dalip, dari beberapa yang endorse gitu ya. Tapi itu memang ada impact ke pelaku usahanya, ternyata Undiyo Dalip mau kasih banas ya lah dari review kurang nih kada ya Bu. Ada ya, pasti ya. Insya Allah selalu, tapi nggak
tapi nggak agak semuanya kayak gitu semua kan. butuh waktu ya. Bukan ya butuh waktu juga, tapi bukan cuma itu Kak. Maksudnya Dalip di konten atau teman-teman konten kreator lain pun saat konten itu misalkan mempromosikan produk ini. Nah, produk ini tergantung lagi selain cara kita mempromosikan, produk ini menarik nggak gitu kan. Produk ini sedang disukai orang nggak, produk ini memang dicari orang nggak gitu kan. Jadi tergantung produk yang kita promosikan lagi. Terkadang saat Dalip mempromosikan sesuatu yang baru dan itu tampilannya menarik, itu biasanya pasti ngefek. Tapi kalau misalkan ada nih satu kafe buka, kafenya biasa aja kayak gitu kan, menunya yang keluar juga biasa aja. Nah itu biasanya efektivitasnya nggak seperti sesuatu yang baru tadi. Jadi kembali ke kualitas betul. yang ditawarkan lagi ya. Artinya Dalip juga kan selaku influencer yang berusaha membantu, ya udah kita bantu promosikan. Tapi kan kadang-kadang orang aku suka mau itu Dalip, lah di endorse tapi nggak ada impact atau efeknya masih mau itu ya. Harusnya koreksi lagi kira-kira kualitas yang dijual ya. Betul. Mampu jadi, bersaing nggak dengan yang lain gitu ya? Ya salah satunya memang dari produk tadi tuh. Selain karena cara konten kreator tadi mengemas kontennya ya, salah satunya dari produk tadi. Ya kalau menurut Dalip ya seminimal-minimalnya pasti ada efek. Pasti ada efek. Apalagi kita kerjasama dengan influencer. Apalagi influencer itu udah punya followers dan udah punya masa gitu Kak. Maksudnya minimal, followers minimal orang tahu Dalip itu. Itu ya benar. Tahu dulu orang sama kena tahu kalau setelah influencer atau konten kreator bantu publish atau bantu informasikan, jangkauan untuk memberitahunya kan lebih luas. Iya benar, gitu. Awareness gitu kan Kak. Iya. Jadi orang sekedar lihat tahu ada itu di situ. Mungkin belum saat itu belanja. Enggak. Saya aja sering tuh kalau misalnya ngelihat konten Dalip ya, makanan aja nih ya. Ternyata ya ada di situ yang jualannya. Besok kalau misalnya cari makanan, cobalah cari di situ gitu kan. Kalau orang buka si akun Dalip lah gitu kan. Ya yang patang ada makanan. Aduh makan yang lama. Aduh ini ada ini gitu kan ya. Jadi efeknya mungkin belum hari ini konten naik, besok kontennya langsung efek belum tentu. Karena jangkanya itu bisa jadi 1 bulan. Iya, betul. Nah, terkadang di konten pun saat ini mungkin views-nya mungkin masih 50.000. Nah, tapi dalam 1 bulan ke depan views-nya itu masih naik, dan bahkan menjangkau orang-orang baru. Jadi kontennya itu masih worth it untuk perkembangan usahanya gitu loh. Jadi nggak langsung hari ini besok langsung boom gitu ya. Tapi ada juga kayak gitu Kak. Ada ya? Ada. Balik ke garis tangan serang-serang. Iya. Balik ke yang garis tangan juga gitu Kak. Karena Dalip pernah juga ini udah sering juga Dalip cerita. Ada satu cerita unik sebenarnya. Ini saking ramenya. Tahu nggak Kak? Dia kafenya baru. Kafenya itu unik. Warung lah bisa dibilang. Sederhana. Rumah makan. Konsepnya menarik. Jadi kafe. Jadi waktu dia kafe baru, jadi diundang Dalip ke sana. Jadi waktu itu Dalip ingat siap Lebaran 2 tahun yang lalu kok nggak salah. Habis Lebaran itu kan masih sepi orang tuh. Jadi Dalip diundang sana, Dalip bikin konten karena tempatnya unik, menarik dan makanannya juga makanan masakan kampung gitu lah Kak. Iya, jadi orang suka kontennya kayak gitu kan. Jadi Dalip review rame, saking ramenya. Jadi dia kan baru, saking ramenya akhirnya usahanya tutup Kak. Karena apa? Nah, bisa ya? Bisa. Jadi karena ini Kak, karena mereka baru, mereka belum siap menghandle banyaknya pelanggan. Akhirnya orang komplain. Nah, catatan itu udah gangsar, jadi nggak bisa loh karena bagadang nanti, mantap rami orang tiba saja Dalip endorse, tapi hati-hati. Kalau misalnya itu nggak siap, ancaman juga ternyata. Ancaman, jadi akhirnya sampai sekarang sudah tutup. Tapi dan itu kontennya rame sih, tapi nggak terlalu yang rame parah gitu. Kalau nggak salah nggak sampai 1 juta views. Mungkin jadi bumerang. Jadi tapi harusnya mulai ini dari ketika orang rame, dia harusnya juga menyesuaikan kemampuannya. Jadi rame nih, tambah karyawan atau juga mungkin di dapur segala macam disiapkan. Dan dari Dalip pun juga Dalip dapat pelajaran di sana gitu Kak. Makanya Dalip bilang tadi, kalau sekarang pun industri konten kreator ini kan makin bertambah, makin banyak konten kreator baru yang bermunculan. Nah, Dalip lihat belakangan ada fenomena baru yang terjadi dan Dalip baru harus menyesuaikan segera gitu. Fenomena baru terjadi, asal Kakak tahu, ini cukup berbahaya buat kami sebenarnya. Kenapa? Karena beberapa komentar Dalip lihat orang mulai trust isu dengan influencer kuliner terutama gitu. Maksudnya kayak pengicua lah kami coba ke situ nak lama doh. Cuma rancak di konten sih lah kami coba di situ nak lama doh. Nah,
Dalip merasa kok bisa terjadi seperti ini gitu. Kalau dulu Dalip masih sendiri jadi content creator dan beberapa teman lah, nggak selalu nggak seperti ini gitu. Tapi sekarang kok jadi seperti ini karena mungkin menurut Dalip salah satunya banyaknya pertumbuhan influencer baru yang mereka penting konten, dapat cuan gitu kan. Karena kan cukup gampang dapat duitnya gitu kan. Dan coba apa jadi muncul jadi trust issue lah masyarakat terhadap konten kreator kuliner karena asalkan di endorse semuanya dibilang enak, semuanya disuruh datang sana gitu kan, tapi tidak melihat gimana ini selera orang kayak gitu kan. Jadi nah itu tipsnya gimana? Kalau menurut Dalip buat artinya yang mungkin yang tersirat Dalip sampaikan sebagai konten kreator itu kan punya tanggung jawab moral ya terhadap produk yang di endorse. Jadi kalau kece orang jangan sembarangan naik saya gitu kan. Berarti ya ketika menyampaikan informasi harus bertanggung jawab dengan informasi yang disampaikan. Gitu, Dalip, ya. Nah, kalau dulu, Dalip ngerasa ini aman-aman aja gitu. Paling yang ngomong kayak gitu haters gitu. Sesekali ngomong. Tapi kalau udah sering kita lihat, oh berarti ini udah berbahaya nih gitu kan. Dalip nggak cuma lihat di konten Dalip aja ya, di teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, kalau ke Dalip dulu, ya maksudnya kita sebagai konten kreator, kita juga harus punya etika dan attitude gitu kan kayak. Nah, kalau Dalip selalu mengusahakan kalau misalkan diundang nih ke sebuah tempat untuk mempromosikan tempat tersebut, anggaplah restoran, nah pasti biasanya restoran itu mengeluarkan semua menu biar di-review kayak gitu kan. Nah, jadi kalau Dalip coba semua menu, tapi nggak semua menu itu akan Dalip tonjolkan. Dalip pilih sesuatu yang benar-benar ini worth it menurut Dalip dan ini enak, itu yang ditonjolkan. Yang lainnya cuma ya paling nampak di video saya gitu kan. Tapi filter dulu ya, ya tetap ada. Betul. Jadi kayak gitu seperti itu dulu. Kalau kini mungkin orang main hajar saja. Nah, di Dalip sendiri pun karena menghadapi fenomena seperti itu Kak, nggak bisa kodoh cek Dalip kan, maksudnya. Mulai selektif artinya ya Dalip ya. Nah, sekarang Dalip melakukan ini Kak. Dalip kalau misalkan ada yang mau di-review, Dalip ya betul selektif banget. Dalip cari tahu dulu usahanya apa. Kalau misalkan dia kafenya apa, lihat dulu. Dalip minta akun Instagramnya apa, Dalip kepoin dulu. Produknya apa aja. Telusuri. Kalau misalkan produknya biasa aja, Dalip akan langsung bilang si admin sampaikan itu kan. Kak, ini produknya kurang menarik atau kurang ini untuk di konten Dalip gitu kan. Ya, tapi harusnya yang punya usaha juga itu kan terima kasih harusnya. Iya, kasih jadi masukan kan untuk gitu kan. introspeksi, jadi buat refleksinya, oh berarti ada hasilnya dievaluasi di produk mereka. Betul. Terutama ini di bagian UMKM ya kayak, karena UMKM itu kan produknya ya kita tahu lah produk-produknya apa aja kayak gitu kan. Maksudnya bisa dilihat lah dan rata-rata produknya sama. Ada yang menggali randang, itu menggali randang lo. Ada yang menggali apa, itu menggali lo banyak yang lain itu kan. Kalau misalkan enaknya pasti semua enak, tapi harus ada spesifik mungkin. Betul, harus ada sesuatu yang berbeda dari produknya. Mungkin itu dari segi packagingnya, mungkin itu dari cara penyajiannya, mungkin dari story-nya yang menarik, kayak gitu kan kita nggak tahu. Jadi harus ada dari cari tahu dulu, harus itu. Nah, untuk UMKM tuh sekarang, karena biasanya kalau UMKM tuh sekarang dari kasih, misalkan kontak nih admin, dikasih red card, tuh mereka langsung tasurui Nah, tapi Dalip tetap pengen, maksudnya dari hatiku tetap pengen memajukan UMKM, membantu lah. Kalau usaha-usaha gadang saya bantu tuh usaha gadang jadi nggak maju gitu kan. Ada aja dari hatiku pengen ngebantu UMKM. Nah sekarang mungkin dikasih notes aja dari iku yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan buat mereka juga di-ATC dan itu memang betul-betul jadi koreksi. Betul. Gitu kan. Nah itu yang Dalip lakukan sekarang Kak. Jadi kalau misalkan ada UMKM dia kirim dia mau di-review, Kak Dalip kasih red card dulu, tapi Dalip minta foto produknya. Bahkan ada mereka udah punya Instagram, Kak, belum Dalip, kami masih baru, atau kami nggak pernah punya Instagram, oke nggak apa-apa. Coba kirim aja foto produknya dulu, Kak, dikirim foto produk. Oh ini produknya. Bisa nggak Kak Dalip coba dulu? Boleh. Nah kalau sampai mau di tahap itu, dia kirim produk rumah, dibeliin produk rumah, nanti Dalip taruh kamera, Dalip review. Bukan dari review untuk konten ya, tapi untuk dia. Dalip coba, Dalip ngomong, Kak ini produknya ini Dalip kurang suka, atau menurut Dalip ini produknya terlalu biasa aja. Bagaimana nanti Dalip kirim videonya ke dia. Nah kalau Kakak mau memperbaiki sesuai masukan Dalip, mau Dalip kontenin nanti dengan harga yang nggak sama dengan ini. Bahkan bisa Dalip free kan nanti untuk posting di Reels. Jadi Dagangster kalau ada di sana atau Dagangster yang pernah kita ada jangan buati, jangan sedih, artinya semua ada alasan. Nah, kan Dalip di 10 tahun perjalanan sebagai content creator kan punya pengalaman pastinya ya. Jadi
niatnya baik, bukan niat menjatuhkan. Artinya itu kan untuk kemajuan UMKM dan pelaku usaha sendiri. Betul. Jadi jangan baper. Jadi kan itu memang koreksi buat diri sendiri. Betul. Gitu sih Kak. Jadi ini buat dagangster. Dagangster ya? Dagangster, betul, UMKM gitu kan. Mungkin sekarang mau bekerja sama dengan influencer atau mungkin dengan Dalip kayak gitu kan. Apa kontak aja dulu admin Dalip. Nanti kita pasti akan cross check dan baper lo kalau pas di cross check. Dikoreksi kurang iku malah. Iya. Kayak buati atau berang. Head comment apa tuh Dalip tuh? Oh sombong, oh gini. Jangan ya. Terkadang kayak gitu kan Kak. Makanya boleh kirim tapi Dalip cek dulu, Dalip coba dulu kalau oke nanti bisa Dalip bikinin konten ya untuk harga nanti nggak usah dibicarakan lah gitu. Maksudnya gitu. Aman lah kayak gitu kan. Aman dagang. Kalau ya asalkan dia UMKM ya. Makanya Dalip melihat skala usaha gitu Kak. Jadi skala usahanya ini seperti apa? Apakah dia masih UMKM, masih baru merintis, masih usaha kecil-kecilan, itu pasti kalau produknya bagus, nah ini harus kita bantu kan. Tapi kalau ternyata dia udah punya tempat resto besar, itu beda lagi ceritanya gitu. Itu mengiklankan lah ya. Iya. Karena kita content creator itu kan juga butuh konten. Kami juga butuh konten gitu kan. Butuh konten, butuh bahan. Nah, kalau ada bahannya kan menarik. Nih, tapi bahannya itu jangan sampai bahan untuk dijatuhkan kayak gitu. Jadi gak enak dong nanti kalau. Ya, ternyata jadi berbagai. Ini baru tahu juga ternyata dari menolak tuh ada alasan gitu ya. Harus selektif. Nah, ini mungkin berlaku buat content creator yang sudah berpengalaman seperti Dalip. Jadi ini selain kita menyampaikan informasi buat kawan-kawan UMKM, pedagang, Dalip juga mungkin buat adik-adik yang juga konten kreator yang berpemula. Artinya harus ada tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu Dalip ya. Karena dampaknya bisa macam-macam nanti kan. Dalip belum sempat juga menyampaikan secara langsung kepada teman-teman itu. Cuman beberapa ada Dalip sampaikan. Maksudnya ya Dalip tuh tentu nggak punya hak juga untuk negur mereka secara langsung siawa kayak gitu. Kan niatnya baik sebenarnya kan. Dalip itu kan memberikan masukan kan berdasarkan pengalaman dengan jangka yang sudah lama. Kan pengalaman hidup ya Dalip sampaikan. Jadi tapi kan wajar. Cari situasi yang enak dulu. Boleh Dalip kalau Nio menyampaikan di situ. Makanya di sini sekalian kalau misalkan ada teman-teman konten kreator juga, ya menurut Dalip kalau sekarang fenomenanya yang Dalip tangkap trust isu terhadap konten kreator kuliner. Karena konten kreator kuliner ini udah terlalu banyak di Padang gitu kan, di Sumatera Barat lah gitu kan. Nah, kita harus punya strategi untuk menghadapi ini bareng-bareng. Jadi nggak cuma sekedar karena ini cuan, karena duitnya gampang kayak gitu kan. Kita terima endorsan ya karena kita dibayar. Nah, efeknya kita juga harus memikirkan penonton kita gimana, yang nanti dapat inspirasi dari situ, akhirnya datang sana nanti gimana. Jangan sampai mereka tertipu dengan konten kita gitu. Karena Dalip sendiri pun udah ngerasa, mungkin orang merasa tertipu dengan konten Dalip dulu gitu kan, tapi Dalip, lah nah itu maksud waduh gitu kan. Nah, tapi ternyata ini dengan banyaknya konten kreator kuliner, ini yang terjadi fenomenanya sekarang. Berarti nggak bisa, kita UMKM berinovasi, kita sebagai konten kreator juga harus selalu berinovasi. Apa nih yang bisa kita lakukan lagi supaya konten kita nggak stagnan di sana aja. Karena kalau diperhatikan konten kreator tuh lihatlah Kak, sama-sama aja semuanya. Maksudnya review ini formatnya itu sama. Karena mungkin orang itu kan suka menduplikasi kalau misalnya yang satu udah jalan terus salah. Oh bisa kayak gitu tuh. Cubul lah gitu kan. Formatnya Dalip ngeliat kok maksudnya format yang bikin konten kayak gini Dalip dulu. Kalau sekarang pengen merubah konten tuh lah gitu. Karena kalau Dalip senantiasa punya inovasi karena mungkin dengan pengalaman yang sudah dijalani. Nah, bagi kawan-kawan yang pemula mungkin mereka tahunya baru hanya bisa mengikuti, hanya bisa menduplikasi. Jadi yang Dalip sarankan ya punya ciri khas sendiri, terus juga punya tanggung jawab terhadap apa yang akan kita sampaikan. Betul. Itu kuncinya. Betul Dalip ya? Betul karena satu karena sadonyo gitu. Tapi biasa Dalip zaman sekarang sosial media lagi booming ini kan ya haters comment itu biasa. Terus yang trust isu yang misalnya kita sampaikan informasi yang menurut kita itu sudah baik dan tujuannya dan niatnya baik, kadang kan respon orang itu kan bisa berbeda. Bisa berbagai macam. Hal yang wajar. Jadi satu lagi mungkin karena selera juga. Betul. Kalau kuliner kalau saya rasa gini Dalip, enak nggak enak itu kan sifatnya memang preferensi personal ya. Jadi mungkin kalau bisa 5 orang bilang ini enak, akan ada muncul mungkin 1-2 yang bilang itu nggak enak. Karena itu kan sesuai selera ya. Betul, karena mungkin orang ini suka asin, orang yang satu ini suka kurang asin, orang asin malah nggak suka asin. Itu kan seleranya udah berbeda gitu. Saat masakan ini mungkin buat Dalip itu pas, buat orang yang nggak suka asin mungkin kayak kurang garam, kayak gitu kan. Jadi artinya sebagai penikmat
dan pengguna sosial media kita juga harus bijak, siapapun itu yang mungkin men-share konten atau apa yang seperti Dalip sampaikan. Ya kalau misalnya berbeda dengan yang kita pikirkan, ya udah kita nggak perlu juga langsung apa ya ujuk-ujuk tiba-tiba langsung vokal membantah atau apa, karena semua kembali ke preferensi pribadi dan sosial media merupakan wadah yang luas untuk semua orang bisa berbeda pendapat begitu ya. Jadi jangan jadi ajang saling menjatuhkan. Iya betul. Sesuai Dalip? Sesuai. Dalip, terakhir apa saran Dalip untuk pertama para UMKM, yang kedua anak-anak muda di Sumatera Barat pada khususnya yang mungkin juga tertarik dengan dunia digital marketing dan content creator seperti Dalip. Oh gitu. Kalau untuk UMKM ya kayak, maksudnya kalau UMKM sekarang kan kita lihat apa ya, menyesuaikan antara UMKM dengan bidang Dalip ya, dengan industri sosial media atau industri perkontenan kayak gitu. Masih banyak UMKM yang mungkin belum aware untuk ke sana. Walaupun sudah ada sih, kalau kita bandingkan di zaman dulu 3-4 tahun yang dulu itu sekarang udah mulai banyak gitu kan, tapi masih ada yang terlambat kayak gitu. Jadi mumpung sekarang masih ada waktu lah bisa dibilang gitu kan, nggak ada salahnya untuk memulai dari sekarang. Sebatas minimal saat kita punya usaha, kita punya sosial medianya. Nah, kita juga bisa melakukan penjualan di sosial media. Kemudian kalau misalkan nggak penjualan, sekurang-kurangnya kita bisa promosi. Memperkenalkan untuk orang tahu lebih banyak tentang usaha bisnis kita gitu kan. Itu sih di UMKM. Nah, pesan Dalip itu yang selalu Dalip ulang-ulang, Kak, kalau misalkan memang nggak ngerti sosial media, ya nggak usah dipaksakan. Nggak usah karena susah juga kalau dipaksakan kan. Nah, libatkanlah orang lain gitu. Misalkan libatkan keluarga. Partai tua lah kayak si Awan. Jangan anti deh sama sosial. Karena UMKM kita kan banyak di generasi mereka gitu kan. Betul. Coba lihat database-nya di ini, Kak. Pasti mungkin setengahnya di usia-usia yang kalau kata orang tuh partai tua. Nah, gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa, ya serahkan ke anak-anak muda kayak gitu, nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau ngecek partai tua janganlah tengok ke sini. Enggak. Kan kita ngomong bercanda. Oke. Udah sabuk partai tua. Oke, Dalip. Terus kalau buat untuk anak muda. Iya, adik-adik yang juga mungkin masih pemula mau mencoba, kira-kira tips dari Dalip. Iya. Apa? Kalau anak muda sebenarnya, kalau misalkan kita bicara tentang dunia persosial mediaan atau content creator, ini mungkin sesuai passionnya masing-masing lah ya. Kalau misalkan memang tertarik di bidang content creator, ya udah coba kayak gitu kan. Karena anak muda sekarang udah jago sih sosial media menurut Dalip, Kak. Maksudnya apalagi Gen Z sekarang gitu. Tapi satu pesan Dalip sih sebenarnya, kalau dulu kan orang Minang tuh memang terkenal dengan perantau kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak muda kini, kalau misalkan merantau, cukup merantau untuk menuntut ilmu. Tapi setelah awak santai, awak jadi balik ke kampung, stay di kampung, awak kembangan kampung, bukan karena dulu untuk awak maju awak harus kerja di luar gitu kan. Tapi kalau menurut Dalip sekarang untuk maju nggak perlu keluar, dengan adanya sosial media, dengan adanya internet segala macam gitu kan, tetap bisa, dan itu udah banyak yang membuktikan itu, termasuk Dalip sendiri kan gitu kan, dan banyak juga teman-teman yang lain, maksudnya mereka nggak di bidang konten kreator gitu kan. Contohnya ini biasa jauh nih bidangnya dengan yang ditekuni sekarang ya. Iya, maksudnya teman-teman lain yang mungkin nggak di bidang konten kreator, tapi mereka tetap bisa sukses dengan memanfaatkan kondisi zaman sekarang gitu, yang semuanya asal mau aja. Jadi itu sih, maksudnya kalau misalkan orang santai-santai, yang orang jadi anak-anak muda yang pintar keluar semua, itu sih yang ketika di kampung lah gitu kan. Di kampung ada. Itu sih menurut Dalip, Kak. Terima kasih Dalip. Satu lagi, kalau misalnya ada nih teman-teman UMKM, pelaku usaha, pedagang, termasuk dunia industri yang mungkin butuh informasi Dalip, misalnya, atau undang-undang buat jadi pembicara, itu boleh ya? Bisa kontak di akun sosial media nanti? Di sosial media, di Instagram. Jadi di Instagram, Riko Saptahadi, nanti di bio-nya itu ada link WA, nanti masuk aja ke bisa WA. Bisa komunikasi di situ ya nanti ya? Di situ. Gitu, membuka tangan lebar ya buat siapapun yang pasti akan direspon. Kalau misalkan telat-telat ya maklumin aja gitu. Tapi nanti pasti akan direspon, dan Dalip pasti jangan merasa aneh nanti kalau misalkan UMKM ya, merasa aneh nanti kok banyaknya tanya admin Dalip kok banyak banget. Karena memang itu SOP sekarang, harus tahu dulu skala usahanya seperti apa, produknya apa, baru kita bisa menentukan keputusan. Kalau dulu nggak,
kita dari usaha ini langsung kirim red card gitu kan. Akhirnya hilang orang tuh gitu. Sudah itu kalau sekarang kan kita gali dulu informasi Jadi tentang komunikasi mereka. di awal dulu ya. Jadi jangan kaget kalau dikepoin sama tim adminnya Dalip Iya. ya. Itu kan tujuannya baik agar semua ditelusuri, informasinya jelas gitu Dalip ya. Betul Kak. Seru, jadi Dagang Star ternyata ngobrol sama Dalip ini gak berasa waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan Dalip yang selama ini kita kan informasinya disampaikan agak serius mungkin kontennya, mudah-mudahan dengan kehadiran Dalip punya warna berbeda, ada vibes yang selama ini orang-orang ogah nontonnya, kedepannya lebih suka lagi mengulik kita, jadi informasi tersampaikan. Iya. Terima kasih Kak. Aduh Cilai Dalip, Cilai kok terakhir banget Dalip. Biasa kalau tamu di Batanang pasti kita minta quotes lah ya, apapun itu. Hajar Dalip, silakan. Quotes ya Kak ya? Boleh. Ya. Ini ada Dalip punya satu quotes, boleh, tapi Dalip catat. Boleh. Ini quotesnya dalam bahasa Minang dan Dalip suka dengan kata-kata ini. Nah, ini sebenarnya kata-katanya ya. Semakin banyak jare dipasang, semakin banyak punai mati tagayoy. Tapi Kak. Jadi itu peribahasa sih sebenarnya. Semakin banyak jare dipasang, semakin banyak punai mati tagayoy. Itu artinya apa? Artinya ini tentang fokus gitu Kak. Jadi jangan suka mengerjakan satu hal itu terlalu banyak. Akhirnya kita nggak fokus. Ini sama kayak sado kali kaca gitu orang. Akhirnya banyak yang mati gitu kan. Tapi fokuslah di satu hal. Serius dulu, tekuni dulu, sambil belajar, improve diri. Betul. Kalau kamu ekspansi silakan. Iya, nah itulah yang dilakukan selama ini. Kenapa Dalip bisa bertahan di dunia sosial media ini? Karena Dalip fokus di sini. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih undangannya di Batandang. Jadi Dagang Star mudah-mudahan nih menginspirasi sekali ya obrolan sama Dalip. Ke depan kalau kita butuh info lagi, kita mungkin akan panggil Dalip. Mudah-mudahan ada waktu lagi bisa ngobrol. Ya. Dagang Star, demikian obrolan kita dengan Dalip, Riko Saptahadi ya. Generasi muda anak Minangkabau yang saya yakin jadi salah satu generasi muda yang cukup membanggakan, seperti kata Dalip. Sial yang membangun kampung Kondawa. Betul Dalip ya? Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf Dagang Star kalau kita obrolannya ada yang kurang berkenan Dalip ya. Jadi mohon maaf, itu semua hanya kekhilafan kita sebagai manusia, tidak punya niat atau kesengajaan untuk melakukan itu. Saya Marani Putri, host Batandang hari ini bersama Dalip, Riko Saptahadi. Kita pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe akun sosial media kita di Dinas Perindak Sumatera Barat. Ada Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Semua informasi kita share di sana, mudah-mudahan bermanfaat. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dalip.